Kabupaten dan Kota Bandung, Jawa Barat terancam gempa besar. Menurut BMKG, potensi gempa besar ini muncul akibat aktivitas sesar Lembang. Sesar ini membentang sepanjang hampir 29 km, mulai dari Padalarang hingga kawasan Cimenyan, letaknya tidak jauh dari Kota Bandung, tepat di kaki Gunung Tangkuban Parahu. Meski demikian, sesar ini bukan sekedar garis di peta, melainkan bagian dari sistem geologi aktif yang nyata keberadaannya. Berdasarkan data BMKG dan BRIN, setiap tahun terjadi pergeseran 4 mm. Hal ini memungkinkan gempa besar terjadi mulai dari 6,8 magnitudo hingga 7 magnitudo. 7 kabupaten kota pun akan terdampak, yaitu Bandung Raya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Purwakarta, Subang, dan Sumedang. BMKG akan terus berkoordinasi dengan BPBD, Kementerian PU, hingga Pemda Jabar untuk memberikan peringatan dini bencana. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Pepen Supendi selaku seismologis sekaligus pakar sesar aktif dari BMKG. Kita langsung sapa. Selamat siang Pak Pepen, Assalamualaikum, apa kabar di sana Pak? Selamat siang Mas Andre, Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Mas. Oke, kita langsung saja membahas tentang Bandung yang berisiko terkena bencana gempa bumi yang sangat hebat ya, dengan magnitudo 6,5 hingga 7 magnitudo. Ini kami mau mengonfirmasi apakah betul ini demikian adanya dengan panjang dari sesar tersebut mencapai 29 km, Pak Pepen. Ya, jadi berdasarkan penelitian terbaru, panjang sesar Lembang itu sudah dipetakan sepanjang 29 km dan terbagi menjadi 6 segmen ya. Dari Padalarang di bagian barat, melintasi Ngamprah, Cisarua, Parongpong, Lembang itu sendiri, kemudian Gunung Batu, Maribaya, Tebing Keraton, hingga ke Gunung Palasari di bagian timur. Nah, berdasarkan berbagai kajian tersebut, maka disimpulkanlah bahwa potensi magnitudo maksimum yang dapat dihasilkan akibat dari aktivitas dari sesar Lembang itu mencapai magnitudo 6,5 hingga 7 ya. Dan meskipun sebetulnya panjangnya relatif pendek dibandingkan dengan sesar lain yang ada di Jawa Barat, misalkan saja sesar Cimandiri itu mencapai 100 km dari Pelabuhan Ratu hingga ke Padalarang. Tapi karena sesar Lembang ini lokasinya sangat dekat dengan Bandung Raya, hanya sekitar 8 hingga 10 km dari Bandung Raya ke arah utara. Jadi ini sangat-sangat dikhawatirkan ya akibat adanya pergerakan dari sesar Lembang ini. Sebetulnya kalau dilihat dari catatan sejarah, sesar Lembang ini tidak pernah melepaskan gempa besar di era modern. Dan dari hasil kajian-kajian yang ada, gempa besar terakhir itu sekitar abad ke-15. Jadi periode ulangnya itu untuk gempa besar antara 170 hingga 670 tahun. Jadi cukup lama sebetulnya. Demikian Mas Andrew. Apa yang membuat sesar ini memiliki pergeseran ya? Bergeser 4 hingga 5 mm per tahun. Apa yang menyebabkan pergerakan dari sesar Lembang ini? Ya, berdasarkan pengamatan GPS, setidaknya dengan studi terbaru, itu slip rate atau laju geser dari sesar Lembang itu mencapai 6 mm per tahun. Dan artinya ini akibat dari zona subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia. Jadi untuk mengakomodasi energi yang terus ditekan dari arah selatan, maka sesar Lembang ini ikut terdeformasi, ikut bergerak begitu, Mas. Oke. Kalau dari waktu sendiri, apakah sudah ada tanda-tanda kira-kira ini akan muncul di bulan berapa dan di waktu kapan? Karena kita tahu dalam beberapa waktu belakangan ini sudah ada gempa-gempa kecil yang terjadi di Jawa Barat. Iya, untuk sesar Lembang sendiri di 2 tahun terakhir ya, 2025 hingga saat ini, itu setidaknya sudah ada 11 kali event gempa, terutama yang kecil-kecil, magnitudo 1,7 hingga 2,1 itu di bagian barat sesar Lembang, di daerah sekitar Padalarang hingga Cisarua. Kemudian bulan November akhir tahun lalu itu 2 event gempa di bagian tengah, dan 3 kali di 2 bulan terakhir ini di bagian timurnya. Dan rata-rata magnitudo itu paling besar 3,1. Nah, sampai saat ini belum ada satu metode, belum ada satu peralatan yang mampu memprediksi secara pasti kapan, di mana, dan berapa besar kekuatan gempa yang akan terjadi. Jadi kita hanya bisa melihat aktivitas gempanya ketika itu sudah terjadi demikian. Namun
Ini sangat penting karena artinya ini mengkonfirmasi bahwa sesar tersebut aktif dan harus diwaspadai karena keberadaannya itu nyata gitu. Potensi gempanya ada di situ gitu. Baik. Jadi tidak bisa dipastikan ya kapan kira-kira bencana gempa ini akan muncul ya, terutama bencana gempa hebat yang terjadi di Bandung Raya. Iya, Hmm, betul betul Mas. baik. Lalu bagaimana untuk memitigasi dan juga meminimalisir dampak berat ketika bencana gempa ini ada dan datang begitu ya di Bandung Raya? Bagaimana dengan sensor dan alat-alat pendeteksi kita? Apakah semua masih aktif dan bisa memberikan early warning system bagi masyarakat kita? Iya, terkait dengan sensor atau alat mendeteksi atau seismograf ya, BMKG saat ini sudah memiliki jaringan seismograf yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia yang aktif 24 jam. Itu sampai saat ini sudah ada 500-an lebih untuk seismograf dan 600-an untuk seismograf. Itu datanya masuk ke sistem kami real time gitu ya. Dan saat ini untuk wilayah Jawa Barat menjadi prototipe untuk sistem peringatan dini gempa. Dan secara terintegrasi juga ini sudah established untuk Indonesia Tsunami Early Warning System, sistem peringatan dini tsunami. Tapi untuk sistem peringatan dini gempa sekarang masih dalam pengembangan. Artinya bukan memprediksi gempa, tapi gempanya sudah terjadi. Nah, ketika gempa terjadi itu, gempa memancarkan dua gelombang gempa, gelombang primer yang datang terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh gelombang berikutnya, gelombang sekunder. Nah, ini ada jeda waktu kedatangan waktu tiba gelombang primer tadi dengan sekunder. Jeda waktu ini dimanfaatkan untuk early warning, untuk memberikan peringatan dini kepada stakeholders maupun masyarakat secara langsung. Karena ordernya sangat singkat, beberapa detik ya, bahkan kurang dari 10 detik, ada berapa yang sampai 20 detik, tergantung jarak sumber gempanya. Ini sangat-sangat krusial, manfaat terutama untuk mematikan sistem industri, kemudian menghentikan kereta cepat, dan juga yang paling penting adalah memberikan waktu kepada masyarakat untuk melakukan perlindungan diri. Nah, ini masih dalam tahap pengembangan untuk sistem peringatan dini gempa. Tapi untuk sistem peringatan dini tsunami ini sudah berjalan sejak tahun 2008. Demikian, Mas Andrew. Oke, baik. Jadi aktif ya alat-alat kita dan juga sensor pendeteksi. Di tayangan tadi ada yang menayangkan dari tim BMKG yang menampilkan sebuah gambaran begitu ya, peta lajur sesar. Untuk warna-warnanya sendiri ini juga apakah mewakili daerah yang rentan terdampak besar oleh gempa seperti warna merah, oranye, dan kuning? Dan sebesar apa eskalasi gempa ketika bencana gempa besar terjadi di Bandung Raya? Nah, kalau gambar yang ditampilkan ini adalah simulasi model ya untuk tsunami, bukan peta sesar aktif. Hmm, Untuk peta sesar aktif ini tahun 2024 yang lalu akhir tahun sudah diupdate dari Pusat Studi Gempa Nasional. Sekarang kita sudah mengidentifikasi sebanyak 401 yang sebelumnya 2017 itu sebanyak 295. Nah, penambahan jumlah sesar aktif ini bukan berarti sesarnya terus bertambah, tapi kemudian bagaimana para peneliti sangat concern terhadap sesar aktif ini, mulai dari sisi seismologi, geologi, geodesi, bahu-bahu, kemudian teridentifikasilah sebanyak 401 sesar aktif gitu. Demikian, Mas Andrew. oke, baik. Lalu apa imbauan Anda agar pemerintah kita juga bisa lebih aware ya dengan kesiapsiagaan bencana dan meminimalisir korban-korban ketika nanti ada bencana gempa terjadi? Apa yang perlu dilakukan dan sinergi apa juga yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat agar bisa memiliki kesiapsiagaan juga yang mumpuni ketika terjadi bencana gempa, mereka tahu harus melakukan apa? Iya, jadi ada beberapa hal ya rekomendasi untuk pemerintah daerah terutama yang di daerah rawan gempa dalam hal ini sesar aktif. Yang pertama adalah menjadikan peta sesar aktif yang sudah diterbitkan oleh Pusat Studi Gempa Nasional sebagai dasar dalam RT/RW dan perizinan terutama dalam tata ruang, ya. Kemudian menerapkan bangunan tahan gempa secara konsisten. Kemudian yang paling penting juga adalah menetapkan zona sempadan sesar aktif, Hmm. yaitu sebuah area sepanjang jalur sesar yang di situ tidak boleh dibangun sama sekali. Lebarnya sekitar 20 hingga 200 meter ya tergantung dari karakteristik dari sesarnya dan juga kepastian dari lokasi sesarnya demikian. Dan yang paling penting lainnya adalah secara kultural yaitu memperkuat edukasi. Dalam hal ini edukasi kebencanaan lintas sektoral ya, dimulai dari sejak dini. Eh,
Demikian juga untuk masyarakat. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan gempa sebaiknya membangun bangunan tahan gempa yang sebetulnya tidak harus mahal. Bahan-bahan dari kayu atau bambu yang didesain menarik itu bisa juga sebagai bangunan tahan gempa. Kemudian juga masyarakat harus mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul ketika terjadi gempa. Kemudian rutin melakukan evakuasi secara berkala, kemudian menata perabotan di rumahnya supaya aman ketika terjadi guncangan gempa. Hal-hal seperti itu saya kira harus dilakukan, Mas Andrew. Baik, terima kasih Pak Pepen telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Pak Pepen. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Andrew, salam sehat. Pemirsa, seniman muda sukses melelang lukisannya senilai 2,8 miliar untuk korban bencana di Sumatera. Mengapa ia melakukannya? Usai jeda kita akan berbincang dengan Kemal Suhaya selaku visual artis. Tetap di Halo Indonesia.